Sebelumnya tersiar kabar bahwa mantan pelatih Persib Bandung, Luis Milla, jadi sosok utama yang santer bakal menduduki kursi pelatih Persis Solo. Dan bicara soal peluang kans Luis Milla merapat ke Persis Solo ini memang terbilang terbuka lebar. Pasalnya mantan pelatih Timnas Indonesia itu saat ini masih menganggur setelah pergi dari Persib Bandung di awal musim lalu. Terlebih lagi, Persis Solo diketahui merupakan tim dengan kekuatan finansial kuat yang tentu berpotensi besar bisa menawarkan gaji besar untuk pelatih asal Spanyol itu. Namun, manajemen Persis Solo masih dalam proses seleksi dengan Luis Milla menjadi salah satu dari 5 nama kandidat pelatih asing yang tengah dipertimbangkan. Luis Milla memiliki rekam jejak panjang di dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun pelatih. Karena dia dimulai di CD Teruel pada 1983, sebelum pindah ke Barcelona pada 1983 hingga 1988, dan kemudian ke Real Madrid pada 1990 hingga 1997. Luis Milla pun mengakhiri karir sebagai pemain di Valencia pada 2001, membawa pengalaman dari klub-klub top Spanyol. Dan sebagai pelatih, Milla memulai sebagai asisten di klub-klub Spanyol seperti Puzzle dan Getafe. Dia juga memegang kendali timnas Spanyol U17, U20, dan U21 pada 2008 hingga 2010. Bahkan ia pun juga sempat melatih timnas senior Spanyol pada 2012. Setelahnya ia merambah ke kancah internasional di Al Jazeera UEA, SD Lugo, dan juga Real Zaragoza. Indonesia kemudian menjadi lembaran baru dalam karirnya ketika ia dipercaya melatih timnas Indonesia senior dan U23 pada 2017 hingga 2018. Dalam periode 639 hari sebagai pelatih timnas, ia mencatatkan 2 kemenangan dan juga 2 kekalahan dalam 6 laga internasional. Pada 2022, Milla pun kembali ke Indonesia sebagai pelatih Persib Bandung dan meraih 17 kemenangan dalam 30 pertandingan di Liga 1 hingga 2023. Kini, Milla masuk dalam daftar pelatih yang sedang dipertimbangkan untuk menangani Persis Solo, yang mana manajemen Persib dijadwalkan akan mengumumkan pelatih baru setelah pertandingan melawan PSS Sleman di Stadion Manahan pada 3 November. Dengan pengalaman panjang Milla di dunia sepak bola dan juga reputasinya yang solid, banyak yang berharap pelatih berkelas ini dapat membawa perubahan positif jika resmi ditunjuk sebagai pelatih Persis Solo. Presiden klub Persis, Kaesang Pangarep pun menanggapi rumor Luis Milla yang masuk ke dalam bursa calon pelatih Persis Solo. Persis nanti, Coach Milla, nanti sabar toh. Usai membahas tentang mantan pelatih Persib asal Spanyol tersebut, rasanya kurang pas jika tak menyinggung tentang pemain warisan Luis Milla, yakni Tyrone Del Pino Ramos. Tyrone Del Pino merupakan salah satu pemain asing Persib Bandung peninggalan Luis Milla yang masih bertahan hingga saat ini. Tyrone Del Pino direkrut menjelang bergulirnya Liga 1 musim lalu dan kedatangannya ke Persib Bandung membuat para bobotoh memiliki ekspektasi yang tinggi. Tapi sayangnya Tyrone Del Pino mengalami cedera pada laga debutnya di awal musim sehingga harus absen selama 3 bulan dan menjalani perawatan di kampung halamannya yakni Spanyol. Saat kembali ke Indonesia, Tyrone Del Pino pun belum bisa langsung bergabung bersama Persib Bandung sehingga dipinjamkan ke Ratchaburi FC klub Liga Thailand selama setengah musim. Setelah berkelana ke Liga Thailand dan kembali ke Persib Bandung, Tyrone Del Pino pun kini menunjukkan taring tertajamnya. Hingga pekan ke-10 Liga 1 musim ini, Tyrone Del Pino masuk jajaran top skor dengan koleksi 5 gol. Bahkan ia juga menyumbangkan 5 assist dan dia juga menyumbangkan 2 gol untuk Persib Bandung di AFC Champions League 2. Kehadiran Tyrone Del Pino ke Persib Bandung ini memang tak terlepas dari pelatih yang pernah bermain untuk Barcelona dan Real Madrid, yakni Luis Milla. Lantas, bagaimana ceritanya Tyrone Del Pino akhirnya memilih bergabung bersama Persib Bandung? Cerita bergabungnya Tyrone Del Pino ke Persib Bandung bermula ketika sang pemain masih berseragam klub Liga Divisi Kedua Spanyol, Tenerife. Kala itu Tyrone Del Pino menjadi rekan satu tim dari anak Luis Milla, yakni Luis Milla Manzanares. Saat itu pun Luis Milla sudah mengenal Tyrone Del Pino dari anaknya, sehingga saat Luis Milla mulai melatih Pangeran Biru, dia ternyata telah membidik Tyrone Del Pino yang saat itu bermain untuk klub Thailand Nakhon Ratchasima FC.
Mereka mengikuti rekam jejak saya selama di Thailand karena mereka tahu saya bermain di Asia. Maka mereka menghubungi saya dan tertarik untuk merekrut saya ke Persib. Tyron Del Pino mengaku begitu terkejut ketika mendapatkan panggilan dari Luis Milla. Pasalnya meskipun telah mengenal Luis Milla Mazzarane sebelumnya, dia tidak pernah berhubungan langsung dengan sang pelatih. Saya sangat terkejut karena sebelumnya bermain bersama anaknya dan itu kali pertama berhubungan dengan Luis Milla. Terlepas dari cerita sebelumnya, kini Persib menatap laga pekan ke-11 dengan menjamu sang pemuncak klasemen Borneo FC. Yang menarik dari laga kali ini, salah satunya adalah kembalinya Maung Bandung ke kandang lamanya GBLA. Ya, Persib Bandung akan menguji kesiapan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan melakukan laga internal sebelum kembali bergulirnya Liga 1 Indonesia. Dikutip dari laman resmi klub, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menjelaskan bahwa selain laga internal, timnya juga akan mencoba melakukan sesi latihan di Stadion GBLA untuk menguji kualitas lapangan. Jadi, kami akan melakukan satu sesi latihan dulu di sana, dan setelah itu kami akan lihat bagaimana kondisinya. Apakah sudah siap untuk menggelar pertandingan atau belum? Sebelumnya, Bojan Hodak telah melakukan pengecekan kondisi terkini dari Stadion GBLA yang baru saja rampung direnovasi oleh pemerintah. Bojan menjelaskan jika dirinya sudah langsung melihat perkembangan kondisi Stadion GBLA, khususnya lapangan yang sebelumnya rumputnya diganti. Ya, kami memantau GBLA dan kondisinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, terang pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut. Diketahui Persib Bandung terakhir kali berkandang di Stadion GBLA adalah pada awal paruh musim lalu, tepatnya pada 4 Februari 2024 ketika menjamu Persis Solo. Setelah itu Persib Bandung harus bermarkas di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung karena Stadion GBLA direnovasi oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR. Selesai proses renovasi Stadion GBLA rampung, Persib Bandung pun berencana untuk kembali berkandang di sana. Terlebih kini PT Persib Bandung Bermartabat telah memenangkan tender sebagai pengelola stadion yang berada di kawasan Bandung Timur tersebut.